Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Mudah-mudahan pagi ini dan seterusnya kita tetap dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tematik bab 1, yaitu tentang hidup rukun. Ayo, sebelum buka bukunya, ada yang tahu hidup rukun itu seperti apa sih? Nah, ini hidup rukun adalah hidup tentram, nyaman, damai, dan saling menghormati antar sesama manusia. Hidup rukun bisa dilakukan di mana saja. Contohnya, hidup rukun di rumah, hidup rukun di tempat rekreasi, hidup rukun di sekolah, dan hidup rukun di lingkungan masyarakat. Jelas, dimanapun kita berada, kita harus selalu hidup rukun. Nah, kalau kalian sudah tahu tentang hidup rukun, Ustazah pengen tanya, berarti hidup rukun itu penting dilakukan apa tidak? Ya, benar sekali. Pastinya hidup rukun itu sangat perlu atau sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di rumah, apalagi di tempat bermain, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat sekitar, seperti dengan tetangga. Dari sekian banyak itu, sekarang kita pelajari hidup rukun di rumah dulu ya. Hidup rukun di rumah itu contohnya seperti apa sih? Ayo, siapa yang tahu contoh hidup rukun di rumah? Iya, betul. Hidup rukun di rumah contohnya makan bersama keluarga, bermain bersama adik, dan apalagi? Itu juga betul, menonton TV bersama keluarga. Yuk, supaya apa sih kita harus hidup rukun? Ya, betul, supaya hidup kita selalu tentram, selalu damai, tidak merasa khawatir, dan yang paling penting, kita selalu disukai dan disenangi oleh teman-teman kita. Jika kita disukai banyak teman, berarti teman kita akan semakin banyak. Sebaliknya, kalau kita tidak hidup rukun, berarti hidup kita akan merasa tidak tenang, merasa gelisah, merasa khawatir, dan yang paling bahaya anak-anak, kita akan tidak disukai banyak teman dan banyak musuhnya. Ayo, siapa yang suka banyak musuh? Pasti tidak ada yang mau kan kalau kita punya banyak musuh, mau pergi ke sana ada musuh, mau pergi ke sana ada musuh. Terus temannya di mana? Makanya kita dimanapun kita berada, kita harus melakukan atau menjalankan hidup rukun. Pinter. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan hidup rukun itu seperti apa? Dipraktekkan ya, dijalankan. Jangan selalu bertengkar dengan teman, jangan selalu menjahili teman. Selalu hidup rukun dimanapun kita berada. Oke? Setelah kita pelajari hidup rukun, sekarang kita belajar tentang kata ungkapan. Ada yang tahu kata ungkapan itu seperti apa? Kata ungkapan adalah kata yang memiliki arti. Jadi kata-kata itu bukan arti sebenarnya, tapi kata yang masih memiliki arti. Ini beberapa contoh kata ungkapan ya. Contohnya, ayah membanting tulang mencari uang untuk anak-anaknya. Membanting tulang bukan pekerjaan ayah membantingi tulang-tulang. Salah itu. Tapi arti membanting tulang adalah bekerja keras,
Jadi, ayah bekerja keras mencari uang untuk anak-anaknya. Contoh yang lainnya. Ibu pulang membawa buah tangan. Bukan tangannya berbuah, tapi ibu pulang membawa oleh-oleh. Jadi buah tangan artinya oleh-oleh. Kata ungkapannya buah tangan. Buah tangan artinya apa, anak-anak? Oleh-oleh. Nah, sudah paham kan tentang kata ungkapan? Kalau sudah paham, nanti dipraktekkan ya sama teman, sama adik, sama mama, sama papa. Jadi biar lebih pintar. Sekarang kita lanjutkan materi tentang nilai tempat, lambang bilangan, dan nama bilangan. Kita lanjutkan materi tentang nilai tempat, lambang bilangan, dan nama bilangan. Siap-siap ya. Nilai tempat adalah nilai pada angka yang menunjukkan letaknya. Saya ulang, nilai tempat adalah nilai pada angka yang menunjukkan letaknya. Lambang bilangan adalah simbol yang mewakili suatu bilangan. Biasanya simbol ini bentuknya berupa angka. Sedangkan nama bilangan adalah sebutan untuk suatu angka. Sebutan untuk suatu angka. Nah, dari ketiga materi ini, dari ketiga penjelasan ini, kita pilih satu-satu ya. Sekarang kita bahas tentang nilai tempat dulu. Nilai tempat itu biasanya dibaca dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan berarti dari nilai satuan. Kenapa dari nilai satuan? Karena nilai satuan adalah nilai yang paling kecil. Ingat, dari sebelah kanan ya. Jadi 89 nilai satuannya yang termasuk nilai satuan adalah angka yang paling kanan, yaitu 9. Jadi angka 9 adalah nilai tempatnya satuan dan nilai tempat puluhannya adalah angka 8. Angka 8 memiliki nilai tempat puluhan dan angka 9 memiliki nilai tempat satuan. Nilai tempat satuan biasanya terdiri dari angka 0 sampai angka 9. Sedangkan nilai tempat puluhan diawali dari angka 10 sampai angka 99. Sudah paham nilai tempat? Sekarang kita ke lambang bilangan. Lambang bilangan adalah simbol yang biasa ditulis dengan angka. Jadi lambang bilangannya adalah 89. Ada angka 8 yang masuk puluhan dan 9 yang masuk satuan. Tulisan angka ini disebut dengan lambang bilangan. Sedangkan nama bilangan adalah tulisan dengan huruf. Bilangan 89, nama bilangannya adalah 89. Dari sini sudah bisa membedakan antara nilai tempat, lambang bilangan dengan nama bilangan. Nah, sekarang materi yang terakhir untuk hari ini adalah tentang lambang negara Indonesia, bunyi Pancasila, dan penerapan Pancasila. Ayo, ada yang tahu enggak lambang negara Indonesia? Iya, betul sekali anak-anak. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Was, diingat-ingat ya. Burung Garuda. Burung Garuda itu apa sih? Lambang negara Indonesia. Sekarang bunyi Pancasila. Pancasila itu ada berapa sih? Ada 5. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ada 5.
Apa saja? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ayo kita bunyikan sama-sama anak-anak. Ulang ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah dihafalkan dan Ustazah Zainat yakin kalian di rumah semuanya sudah hafal. Sekarang penerapannya. Jadi tiap Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, nih dikasih Ustazah Zainat contoh ya. Ini contohnya anak-anak. Kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu contohnya sikap yang harus kita lakukan yang sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satunya sholat 5 waktu. Ada lagi berdoa. Jadi yang berhubungan dengan Allah. Contoh yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contohnya menghormati orang tua. Yang ketiga, contoh sila ketiga, sikap yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan adalah cinta tanah air. Sila keempat, musyawarah pemilihan ketua kelas. Dan sila kelima, memberi bantuan pada korban bencana alam. Dari contoh-contoh itu, kalian sudah paham kan? Anak Hisham pinter-pinter. Ustazah Zainat yakin semuanya sudah paham. Selain contoh-contoh yang dicontohkan Ustazah Zainat tadi, masih banyak sekali yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Pancasila dari sila pertama, 2, 3, 4, 5. Nanti dicari ya. Setelah materi-materi yang kita pelajari bersama tadi, tugas kalian di rumah adalah mengerjakan tematik. Dibuka buku tematiknya ya. Kerjakan dari halaman 1 sampai halaman 5. Saat mengerjakan jangan lupa ya, minta mamanya, "Ma, foto Ma, aku pas ngerjakan tematiknya." Terus kirim ke Ustazah Yana, biar Ustazah Yana tahu kalau kamu sudah ngerjakan. Oke? Selamat mengerjakan, tetap semangat, selalu berdoa agar kita cepat dipertemukan dalam kelas sehingga bisa belajar bersama lagi, bertemu dengan teman-teman semuanya, bertemu dengan ustadz-ustadzanya semua. Oke? Ustazah pamit dulu untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.